Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur di Marbu Bradas. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga diberikan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasanya bagi dulur-dulur yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selamat datang di workshop tampilan barunya Hans Elektronik ya. Ini workshop masih tipis-tipis kita rombak, kita upgrade ke tempat yang baru dan hari ini kita take video atau kita syuting video di workshop yang masih belum rapi ini. Untuk video kali ini kita akan membahas mesin inverter las Izumi teman ya. Di sini kelihatan Izumi MIG 130. Izumi biru ini sering digunakan para welder ya, Izumi dan tentunya merek Daiden. Nanti video selanjutnya kita bahas ini ya. Ini ada review Daiden tapi nanti video selanjutnya aja. Untuk video kali ini kita akan bahas Izumi MIG 130 kiriman dari beliau yang ada di Jogja, Mas Octavian di Jogja ya, langganan saya ini. Kerusakan dari Izumi ini sudah jadi ya, jadi nanti saya ceritakan aja untuk problemnya seperti apa dan tentunya nanti penyebabnya apa sih yang menyebabkan mesin las Izumi ini rusak teman ya. Untuk mesin las Izumi ini awalnya sudah dioprek-oprek atau sudah diperbaiki ya tentunya oleh Mas Octavian karena beliau juga bengkel mesin las ya, service center di Jogja. Ini sudah dioprek-oprek bagian PWM-nya, sudah diganti untuk IC op-amp, IC multiplexer CD453, IC op-amp MC3372 dan untuk bagian driver output PWM-nya belum dioprek-oprek ternyata ya. Yang dioprek baru bagian feedback PWM saja. Kerusakannya yaitu dia api kecil ya. Jadi mesinnya nyala, tapi posisi MIG itu outputnya cuma terbaca 14 volt dan ketika dicoba untuk ngelas dia drop ya atau mati. Terus ketika dipindah ke mode MMA, di mode yang MMA-nya dia kedip-kedip ya. Lampu indikatornya kedip-kedip dan mati gitu ya. Outputnya kecil, tidak keluar outputnya seperti itu ya. Sebenarnya saya akan tampilkan di layar tapi ini terkendala software oscilloscope-nya yang tidak bisa tampil. Ini sebenarnya bisa tampil di sini nanti ya untuk hasil pengukuran dari gelombang PWM-nya, tapi terpaksa belum bisa tampil di layar karena keterbatasan dari software-nya masih error teman-teman ya. Jadi langsung aja kita bahas ya ini. Nanti kameramen bisa mendekat ke sini ya Mas kameramen ya. Ya Mas kameramen full senyum gak mumet. Ya, lanjut kita bahas di meja kerja aja. Oke, dulu ya. Jadi tadi ternyata masih ada masalah di kamera saya. Ini saya record ulang ini. Nanti cek sih mau. Oke, ini kita sudah di meja kerja. Ini adalah mesin inverter las Izumi, boardnya seperti ini dulu ya. Oke, boardnya simple. Hampir sama dengan mesin las merek Daiden. Daiden MMA ya, hampir sama untuk bentuk PCB-nya. Juga hampir sama dengan MIG 130. MIG 130 punyanya Daiden ya. Karena Izumi juga sama dengan Daiden ya. Kayak satu perusahaan gitu mungkin ya. Karena dari board dan tipenya prinsip kerjanya, skemanya juga hampir sama. Tapi saya tuh tidak punya skema ya. Mohon dimengerti. Jadi yang tanya-tanya skema ke saya itu saya tidak punya. Karena saya harus gambar sendiri hasil dari analisis saya sendiri ya. Jadi yang tanya-tanya skema tidak akan saya kasih skemanya. Karena memang saya tidak punya skema asli dari mesin las Daiden atau mesin las Izumi. Oke, untuk mesin las ini dia menggunakan modul kontrol seperti ini. Dia sudah menggunakan kontrol digital dengan MCU ya, microcontroller untuk pengaturan feedback dan juga pengaturan mode MIG, TIG dan MMA-nya. Tapi untuk mesin las ini yang bisa digunakan hanya adalah MIG dan MMA saja. Karena untuk TIG-nya tidak ada jalur untuk trafo HF atau trafo high frekuensi untuk bunga api atau platina mesin lasnya itu ya. Untuk pengelasan TIG kan dia butuh tegangan output yang tinggi dari HF-nya, high frekuensi. Tapi untuk mesin las ini hanya dipakai MIG dan MMA-nya saja dulu ya. Ini sudah dioprek di bagian modul PWM di sebelah sini. Untuk bagian modul kontrol ini sudah saya cek normal. Untuk supply-nya 15 volt aman dan supply feedback ke jalur op-amp juga masih aman. Jadi alhamdulillah untuk modul ini masih
aman terkendali dulur ya. Kita bahas di bagian PWM-nya sini. Jadi sebelumnya ini sudah pernah dioprek, sudah pernah diganti oleh Mas Octavian karena juga bengkel mesin las di Jogja namanya. Ini di sini ada IC 16 kaki. Ini IC apa Mas? Ini adalah IC multiplexer serinya CD453. Fungsinya apa Mas IC ini? Fungsi IC multiplexer ini adalah untuk memilih antara mode MMA dan MIG. Memilihnya itu adalah ke jalur komparator dan jalur op-amp feedback ke IC UC2845. Karena mesin las ini menggunakan satu PWM saja atau satu buah atau satu unit IC PWM, dan tentunya dia tidak bisa bekerja sendiri untuk mode dual mode ya, bisa mode MMA dan MIG dalam satu mesin las. Tentunya dia memerlukan sebuah IC untuk memilih antara mode MMA dan MIG, pengaturan komparator dan juga feedback voltasenya ya. Ini dia ketika dilihat di datasheet, IC ini CD453, 3 input, 3 output, diatur kontrolnya, triggernya dia 15 volt dari IC MC3372. Jadi ada 3 IC MC3372 op-amp, dual op-amp, sebagai yang satu sebagai trigger ke IC ini, trigger 15 volt untuk memilih agar dia bisa loncat atau bisa memilih antara AX AY, itu AX AY itu ke komparator, sedangkan BX BY-nya, output B-nya ke output kaki nomor 2 dari IC, input nomor 2 dari IC UC245 atau VFB ya, voltage feedback untuk tegangannya. Yang satu lagi untuk pengaturan arus dan tegangan dari potensio, diambil dari sini, dari op-amp untuk jalur kontrol arusnya. Yang satu lagi dia untuk bagian output sense-nya ya, current sense-nya, dari current sense dari outputnya si dioda final, output finalnya positif, dan groundnya dia di sense dari IC MC3372. Ini hampir sama untuk mesin las Dayton ya, PWM-nya hampir sama, cuma yang di Dayton itu dia menggunakan untuk current sense-nya atau feedback sensor arusnya, dia menggunakan MC3374 4 channel op-amp. Yang sebelah ini juga ada MC3372, ada 2 buah, yang satu di sini, yang satu di board utama. Yang ini untuk mengaktifkan triggernya multiplexer CD453, dan ini juga sama menggunakan CD453 untuk memilih antara mode MMA dan MIG untuk jalur komparator dan feedbacknya IC UC245 yang ada di sini. Sama-sama menggunakan IC PWM UC245, cuma untuk jalur skemanya agak berbeda ya, karena di sini hanya menggunakan MC3372 untuk sensor arus atau current sense-nya, dan juga bagian kontrol tegangan dan kontrol arusnya dari potensio yang ada di sini. Dan juga mesin las Izumi ini sistemnya untuk MIG itu tidak seperti mesin las Dayton. Kebanyakan mesin las Dayton yang MIG 130 itu untuk mode MIG-nya, ketika handle-nya ditekan, switch-nya di stang las MIG ditekan, dia output-nya bisa bervariasi, bisa adjustable ya, bisa diatur dari output minimalnya 14 volt hingga sekitar 21 hingga 22 volt. Dan arusnya dia mengikuti dari arus, kalau di Dayton ya itu kan ada 2 potensio juga, yang satu untuk volt mic dan ampere MMA, yang satunya untuk kecepatan atau speed controlnya dinamo rollnya, serta untuk ampere si MIG-nya. Berbeda dengan mesin las Izumi ini, dia sistemnya itu outputnya sama seperti outputnya MMA, sama-sama sekitar 50 voltan ya, 50 sampai 60 volt. Cuma untuk mode MIG-nya dia bisa adjustable, otomatis menyesuaikan pengalasannya. Jadi ketika kawat MIG nempel, dia akan otomatis menyesuaikan. Ketika di sini dipilih di mode minimal, di level minimal arusnya MIG, itu dia gabung ke voltnya MIG. Jadi pengaturan arus dan tegangannya MIG itu jadi satu. Ketika kawat sudah nempel, dia akan menyesuaikan yang diatur oleh IC op-amp yang diumpankan ke komparator UC245 jika ke nomor satunya. Jadi outputnya itu tidak sama dengan
Dayden yang bisa diatur ya, yang bisa diatur dari potensionya secara langsung. Untuk mesin las ini dia output arus dan tegangannya itu menyesuaikan pengelasannya. Jadi kawat nempel baru dia bisa diatur untuk tegangannya ya gitu teman-teman ya. Kalau untuk yang mesin las Dayden itu seperti constant current dan constant voltage itu CCCV. Tapi untuk Izumi ini dia adjustable menyesuaikan bagian sensor arus outputnya. Harus ditempel dulu baru bisa keluar output realnya itu baru keluar ya. Nanti akan drop sekitar 14 hingga 30-an volt. Untuk MMA-nya sama, dia akan konstan terus tegangannya di 50 volt dan arusnya dia juga seperti mesin las MMA seperti biasanya gitu dulur ya. Jadi ini sudah dilakukan penggantian IC MC372 untuk op-amp dan IC multiplexer juga sudah diganti tapi tidak membuahkan hasil. Setelah saya cek-cek ternyata untuk tegangan suplainya untuk IC 245 itu ngedrop di 9 volt ketika MMA dipencet. Makanya kenapa kata Mas Wian itu ketika mode MMA lampunya kedip-kedip ya. Ternyata tegangan input supply-nya ke IC UC245 ini kaki nomor 7 dan juga dia juga terhubung ke VCC-nya multiplexer, VCC-nya IC OM MC3372 itu ternyata ngedrop yang harusnya 15 volt di mode MMA dia ngedrop ke 9 atau 8 volt dan dia naik turun ya atau naik terus normal turun lagi ke 9 naik lagi kayak fluktuasi gitu. Ternyata setelah dicek IC regulator di sini ada IC regulator 7815 sini ya. Ini 7815 outputnya itu ternyata drop juga karena dia suplai semua PWM disuplai oleh 7815 sebagai regulator tegangan. Dan IC regulator sini panas banget sebelumnya. Ini sudah dilakukan penggantian dan sudah selesai servis karena untuk servis MIG dan MMA Izumi mesin las yang double yang bisa MIG MMA itu proses servisnya lebih rumit dan ribet. Jadi tidak mungkin saya videokan dari awal karena nanti memakan waktu yang banyak nih. Dan saya juga dikejar target harus menyelesaikan mesin las yang lain. IC ini panas setelah saya ganti ternyata sama aja ya. Malah tambah drop tegangannya. Dan saya sempat akali menggunakan step down LM2596 seperti ini, buck converter step down untuk memaksa 15 voltnya biar tetap jalan di 15 volt atau tetap stabil di 15 volt. Dan setelah saya pasang step down ini, step down yang murahan ini ya, di LM2596, outputnya tuh bisa naik ya, nggak seperti sebelumnya, mode MMA dia drop ke 8 volt, 9 volt, saya pasang ini dia bisa naik ke 13 volt, tetapi ketika saya paksa nyala beberapa menit itu inputnya juga ikut drop yang harusnya ini inputnya di kaki nomor 1 itu ya, kaki nomor 1 L7815 inputnya ini itu kan 18 volt ya, itu ikut drop ke 13 volt. Ternyata di bagian belakang sini ada keluar asap ya atau bau gosong dari komponen. Setelah saya cek ternyata ada beberapa komponen yang short di drivernya GDT, output driver GDT ya. Jadi mengapa Mas kok bisa sangkut pautnya ke driver GDT, outputnya ke jalur gate IGBT, itu karena PWM di sini disuplai semuanya 15 voltnya disuplai dari 718, mulai dari op-amp, multiplexer, PWM, dan juga si modul kontrol ini dia juga suplai utamanya 15 volt. Walaupun di sini juga ada tegangan lain seperti 25 volt untuk relay dan kipas, ada 5 volt juga. Tapi untuk 15 voltnya itu yang penting untuk PWM-nya. Jadi untuk outputnya sini ternyata diodanya itu banyak yang short, dioda Zener, dan dioda dua Zener yang di seri untuk high set dan low setnya. Untuk jalur pembatas tegangan di gate-nya IGBT itu ada dioda yang di seri, tapi di serinya itu apa ya? Di serinya bukan anoda katoda tapi katoda sama katoda di seri gitu teman ya. Ada dioda 4148 sudah saya ganti, itu awalnya short menyebabkan tegangan 15 volt yang masuk ke trafo GDT, yang masuk ke MOSFET N channel di sini itu dia bebannya berat ya atau arusnya yang dipakai itu semakin tinggi. Makanya kenapa 15 voltnya ketika MMA kan dia nggak perlu dipencet ya, itu udah nyala PWM-nya. Nah itu tegangan 15 voltnya drop gara-gara outputnya di sini konslet atau short ya, makanya IC-nya panas dan inputnya power supply, inputnya L7815 yang diambil dari power supply itu juga ikutan drop, yang 18 malah drop jadi 13 volt ikut-ikut drop.
pas dipaksa menggunakan step down ini teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Masalahnya ada di bagian gate-nya ini. IGBT sempat saya lepas dan setelah dilakukan perbaikan diganti bagian dioda, saya lakukan jumper ulang karena ada jalur yang putus juga. Itu tegangan gate-nya yang awalnya cuma 2 volt ini ya. Gate emitornya itu awalnya pas belum diservis cuma 2 volt, 1 volt naik turun ya. Dan itu kalau nggak ditangani IGBT-nya nanti akan jebol. Setelah saya lepas, saya lakukan perbaikan, tegangan gate-nya kembali normal di 12-13. Nanti kita cek menggunakan multimeter teman ya. Oke, kita pasang dulu. Modul kontrolnya ini sangat sensitif, makanya sering saya lepas ya. Karena ini sensitif sekali untuk microcontrollernya ini, jangan sampai kena lonjakan tegangan ya. Kita nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah menyala langsung redup. Oke, dia reset dulu. Langsung on ya. Dia reset dari awal. Posisi MIG kita cek. Ini saya cek di outputnya PWM ya, yang masuk ke driver PWM, MOSFET N channelnya. Di situ kita ukur menggunakan oscilloscope. Kita pencet dulu untuk MIG-nya biar bisa nyala. Ya, seperti saya ceritakan tadi, ya outputnya itu sama seperti MMA, cuma ketika dia nanti nempel di kawat lasnya, dia baru menyesuaikan untuk tegangan dan arusnya. Itu terbaca frekuensi 48 dan duty cycle 54,8%. Berbeda dengan Dayden, ketika mesin las Dayden itu di posisi MIG, dia duty cycle-nya itu akan turun sekitar 10 sampai di 5%, tebakan 10% ya. Dan frekuensinya ketika di Dayden posisi MIG dia naik ke 62 kHz, sedangkan untuk MMA-nya Dayden itu di 30 sampai 39 kHz ya. Untuk Zoom ini frekuensinya dia memakai 48 kHz untuk MIG dan MMA-nya. Cuma seperti saya ceritakan tadi ya, dia menyesuaikannya tegangan arus ketika kawat lasnya baru nempel. Itu baru bisa diatur untuk arus dan tegangannya. Seperti itu. Sekarang kita pindah ke MMA, ya hilang lagi ya, karena switchnya saya lepas. Kita pindah ke MMA, dia tampil lagi, itu dulu ya. Frekuensi sama 48 kHz dengan duty cycle yang sama 54,4%. Rest time-nya di 200 nanosecond. Itu tegangannya ketika diukur ya sekitar 6 volt. Oke, saya coba ukur ya menggunakan multimeter untuk tegangan output PWM-nya teman-teman ya. Kalau penasaran ini ya. Ini saya tempel ke dulu di ground. Dan ini kita ukur di jalur outputnya. Sorry, DC dulu ya. Oh, sorry. Ini 13 volt ya. Posisi MMA. Ini di outputnya. Oh, ini output anoding telur. Bukan output PWM, tapi output driver PWM-nya 13,8 volt. Oke. Ketika output PWM-nya langsung kita cek, ini akan terbaca di sini. Ini ya, 5,7 volt untuk output dari IC PWM-nya sendiri. Kita sekarang ukur di gate-nya IGBT, teman-teman. Kita perdekat lagi. Kita ukur untuk gate-nya IGBT. Posisi VAC kita ukur, bismillahirrahmanirrahim, awas, hati-hati. Ya, terbaca di situ. Oke, sorry kebalik tuh. Weh. Ya. Harusnya tadi 12 volt AC ya terbacanya. Oke, kita pindah sebelah low set-nya. Ya ini low set ya, yang atas tadi high set-nya. Ini multimeternya habis baterai. 11 volt AC. Normal ya. Ini gara-gara probe saya saja yang bermasalah. Itu 11 volt tadi. Normal dulu ya. Jadi seperti itu untuk penjelasan atau cerita saya untuk perbaikan Izumi kali ini. Jadi intinya itu mesin las ini dia output MIG-nya itu menyesuaikan dari sensor arusnya. Jadi nempel dulu baru bisa disesuaikan untuk tegangan dan arusnya. Dan juga untuk ini kontrol
kontrol motor speed control motor speed control untuk dinamonya, motor rollnya itu dia baru bisa nyala ketika output MEG-nya keluar. Berbeda dengan Daiden. Untuk Daiden MIGI 130 itu dia punya supply sendiri untuk motor rollnya. Jadi untuk Daiden walaupun outputnya inverter bermasalah, dia motornya bisa jalan. Tapi untuk Izumi ini dia outputnya inverter diambilkan untuk input motor speed control. Jadi ketika inverternya bermasalah, motor rollnya itu tidak akan bergerak. Oke, dulu jadi seperti itu tadi ya untuk penjelasan atau cerita singkat saya tentang perbaikan inverter las Izumi 130 yang bisa MIG, bisa MMA ya. Jadi seperti itu penjelasan sharing-sharing saya tentang perbaikan mesin las ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi dulur-dulur dimanapun berada. Dan untuk video-video selanjutnya nanti kita sudah di workshop yang baru ini, jadi nanti bisa lebih enak ya untuk pengerjaannya dan juga nanti videonya juga tentunya akan lebih ditingkatkan ya, untuk kualitas videonya. Tunggu saja di video selanjutnya kita akan bahas mesin las Daiden ini ya, MMA 200 HD ini baru beli di online tapi sudah rusak ya, baru beli baru tapi sudah rusak dan ini dikirim ke bengkel Hans Elektronik. Oke, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman puasanya tetap lancar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun.